Ayo. Nabi Muhammad manusia juga. Terus Loh, tapi dia Rasul Allah. Dan saya tidak pernah mempertanyakan Nabi Muhammad sama seperti bapak saya, sama seperti ayah saya, tidak. Karena dia adalah utusan Allah. Setiap apa yang dia lakukan itu atas kehendak Allah. Kenapa? Apa lu? Apa lu? Apa lu? Apa lu? Hah? Tapi beliau juga manusia kan? Di surah Al-Ahzab ayat 40. Coba kau baca. Nabi Muhammad bukanlah seorang ayah bagi kamu, bukan seorang bapak di antara kalian. Maka jangan pernah kau mempertanyakan seperti apa, bagaimana. Karena dia adalah utusan Allah. Segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah kehendak Allah. Saya tidak percaya dengan Nabi Muhammadnya, tetapi saya percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Makanya saya memuliakan dia. Paham kau? Iya, saya paham. Baik, jangan usah deket-deket, Falcon. Jijik aku ngeliat muka kau. Senyum kali kau, kau palak. Kalau kita lihat dari moral dan moral itu berbanding jauh. Pertanyaan saya, ingat, kamu masih berani diskusi dengan saya kan? Maka dari itu ikuti rules saya ketika saya bertanya. Pertanyaan saya, ketika kamu mengatakan bahwa Kristen jauh lebih bermoral daripada Muslim yang ada sekarang, kira-kira Nabi Muhammad bangga tidak? Oke, terima kasih ya. Karena Nabi Muhammad manusia biasa ya. Dia tidak mengetahui isi hati pikiran manusia. Dan ada manusia mengatakan bukan oknum, bukan manusianya, tetapi Anda mengatakan Kristen lebih bermoral, lebih bermoral daripada Muslim yang Anda lihat. Saya belum selesai loh. Enggak usah senyum-senyum kayak begitu. Ya? Saya enggak suka dengan senyum, menjijikan sekali bagi saya. Gini, boleh gini, santai dengarkan. Ya? Boleh santai, oke? Enggak bisa santai. Saya bilang saya enggak bisa santai ketika ada penyesatan. Kamu tidak punya Boleh teman santai di sini. nih. Kamu tidak punya teman. Boleh. Jangan berbicara begitu. Ya? Pertanyaan saya, dengarkan. Dengarkan pertanyaan saya. Ketika kau mengatakan bahwa Kristen lebih bermoral daripada Muslim, kira-kira Nabi Muhammad bangga tidak dengan kamu? Itu pertanyaan saya. Oke. Langsung jawab. Boleh saya jawab? Santai ya. Langsung jawab. Ya, nggak bisa kalem. Jangan nyuruh saya kalem. Saya turunin, kalau saya nggak kalem, kamu akan hilang di sini. Ya udah, boleh saya jawab ya? Jawab, silakan. Kalau diskusi itu pakai adab gitu loh. Satu orang Saya nggak punya adab. Saya nggak punya adab. Nggak usah berbicara adab dengan saya. Langsung jawab. Kira-kira Nabi Muhammad bangga tidak dengan manusia bocil kerdil kayak begini mengatakan bahwa Kristen lebih bermoral daripada Muslim yang saya lihat sekarang? Iya, boleh saya jawab. Makanya saya mau menjawab tapi kamu potong terus. Santai dulu gitu bisa. Makanya langsung jawab, nggak usah banyak bacot. Jawab. Astagfirullah. Jelas, karena yang sudah lama pasti menyesatkan yang baru datang. Gitu kan? Oh, yang sudah lama atau yang baru nih maksudnya? Oh iya, begitu dong. Itu hukumnya. Nggak mungkin yang baru 10 tahun ini sudah berabad-abad. Kristen sudah berabad, Islam sudah berabad, dan bahkan agama-agama lainnya sudah berabad-abad. Tiba-tiba ada baru datang yang 10 tahun terakhir lalu mengatakan semua sesat, lalu mengatakan bahwa saya melihat bahwa Kristen lebih baik daripada Islam. Itu apa maksudnya? Oke, boleh. Pertanyaan saya begini. Apakah Nabi Muhammad kira-kira bangga denganmu ketika kau mengatakan bahwa Muslim sekarang ini tidak lebih baik daripada Kristen dan Kristen jauh lebih baik daripada Muslim? Jawab. Oke, terima kasih ya. Kalau kita lihat dari moral dan moral itu berbanding jauh. Pertanyaan saya, ingat, kamu masih berani diskusi dengan saya kan? Maka dari itu ikuti rules saya ketika saya bertanya. Pertanyaan saya, ketika kamu mengatakan bahwa Kristen jauh lebih bermoral daripada Muslim yang ada sekarang, kira-kira Nabi Muhammad bangga tidak? Oke, terima kasih ya. Karena Nabi Muhammad manusia biasa ya. Dia tidak mengetahui isi hati pikiran manusia. Dan ada manusia mengatakan bukan oknum, bukan manusianya, tetapi Anda mengatakan Kristen lebih bermoral daripada Muslim yang Anda lihat. Saya belum selesai loh. Enggak usah senyum-senyum kayak begitu. Saya nggak suka dengan senyum, menjijikan sekali bagi saya.
Gini, boleh gini, santai dengarkan. ya? Boleh santai, oke? Nggak bisa santai. Saya Ya, bilang saya nggak bisa teman-teman, santai nggak ketika bisa ada santai, penyesatan. teman-teman. Kamu tidak punya Nggak bisa teman di santai sini. ini. Kamu Oke, tidak punya yaudah, teman. boleh. Jangan berbicara Boleh begitu. santai ya? Pertanyaan saya, dengarkan. Dengarkan pertanyaan saya. Ketika kau mengatakan bahwa Kristen lebih bermoral daripada Muslim, kira-kira Nabi Muhammad bangga tidak dengan kamu? Itu pertanyaan saya. Oke. Langsung jawab. Boleh saya jawab? Santai ya. Langsung kalem jawab. ya. Ya, Nggak kalem bisa boleh. kalem. Jangan nyuruh saya kalem. Saya turunin, kalau saya nggak kalem, kamu akan hilang di sini. Ya udah, boleh saya jawab ya. Jawab, silakan. Kalau diskusi itu pakai adab gitu loh. Satu orang Saya nggak punya adab. Saya nggak punya adab. Astagfirullah. Nggak usah berbicara adab dengan saya. Langsung jawab. Ya, Kira-kira Nabi Muhammad bangga tidak dengan manusia bocil kerdil kayak begini mengatakan bahwa Kristen lebih bermoral daripada Muslim yang saya lihat sekarang. ya, boleh saya jawab. Makanya saya mau menjawab tapi kamu potong terus. Santai dulu gitu bisa. Makanya langsung jawab, nggak usah banyak bacot. Jawab. Astagfirullah. Ini kah akhlak? Nggak usah ngomong astagfirullah. Itu istilah agama saya. Kamu kan bukan Islam, bukan Muslim. Ada apa dengan agama? Loh, ada apa dengan agama? Langsung jawab. Oke. Ya, Mana? Ini Sejak kapan Imam Mahdi mukanya kayak bule? bentar. Ini Falcon. pada Imam Falcon, bacot. Falcon, di mana sejak kapan? Falcon, di mana? Nggak usah senyum-senyum gitu. Makin lu senyum makin kayak Falcon, pala kontol dong nggak? Hah? Apa? Hei, semua kalian yang di sana, penyesat biadab. Dengar kata-kata saya. Ada yang berani bertemu dengan saya berani mewakafkan nyawa saya atas nama Nabi Muhammad. Kalian telah merendahkan Nabi saya. Binatang. Kalian semua binatang. Nah, teman-teman kamu dengar. Binatang kalian semua di situ. Kera kalian, kera. Jangan keras-keras ya. Nanti Apa keras-keras lu suruh gue lembek? Hah? So-soan. pertanyaan saya. Temuin nama gue, semua gue copot pala lu satu-satu. Mengatakan derajat Nabi Muhammad rendah, derajat Nabi Muhammad rendah. Abang harus pahami dulu. Paham? Nabi Muhammad. Apa? Paham apa? Falcon? Hah? Pahami apa? Falcon? Senyum lu, senyum. Nah kan persis lu. Senyum dengan kupluk lu kayak gitu. Mana dedengkotmu semua? Mana dedengkot lu? Abang nggak boleh seperti itu sikapnya. Bacot. Abang kan agama Islam. Bacot. Agama Islam. Agama kita agama apa? Penyesat kau, binatang kau. Binatang kalian, kera kalian. Bang, adabnya Kera kalian. benar. Nggak usah. Nggak ada. Bacot. Nggak ada tempat. Oke. Lu salah tempat lu. Oke, saat ini kita harus diskusi sehat, boleh ya? Diskusi apa? Bacot. Diskusi nggak ada diskusi. Diskusi Falcon nama diskusi Falcon apa? Kenapa Diskusi kok apa? tidak mau diskusi? Kok kamu mau diskusi? Ngapain gua diskusi sama penyesat? Hah? Nah, abang mempercayai Imam Al-Mahdi Apa? tidak? Nggak ada yang gue percaya. Nggak ada. Musyrik percaya sama manusia. Loh, bukan percaya manusia. Saya Lalu lu suruh gua? Lu bilang abang percaya sama Imam Mahdi. Gua nggak percaya sama manusia, goblok. Berarti abang nggak mempercayai Nabi Muhammad juga dong, kalau gitu. Lah kenapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu siapa? Ayo. Nabi Muhammad manusia juga. Terus Loh, tapi dia Rasul Allah. Dan saya tidak pernah mempertanyakan Nabi Muhammad sama seperti bapak saya, sama seperti ayah saya, tidak. Karena dia adalah utusan Allah. Setiap apa yang dia lakukan itu atas kehendak Allah. Kenapa? Apa lu? Hah? tapi beliau juga manusia kan? Di surah Al-Ahzab ayat 40. Coba kau baca. Nabi Muhammad bukanlah seorang ayah bagi kamu, bukan seorang bapak di antara kalian. Maka jangan pernah kau mempertanyakan seperti apa, bagaimana, karena dia adalah utusan Allah. Segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah kehendak Allah. Saya tidak percaya dengan Nabi Muhammadnya, tetapi saya percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Makanya saya memuliakan dia. Paham kau? Iya, saya paham. Baik, jangan usah deket-deket, Falcon. Jijik aku ngeliat muka kau. Senyum kali kau pakai kepala kontol. Abang harus sabar. Gak boleh Lu nyuruh gua sabar. Ada manusia bocil pala kontol di sini merendahkan Nabi saya. Terus kau suruh saya sabar.
Binatang. Mendakwahkan. Binatang. Binatang. Saya tidak mendakwah di sini binatang. Saya menghadapi manusia. Saya menghadapi manusia, yaitu kalian penyesat-penyesat hewan-hewan binatang seperti kalian. Itu yang saya hadapi. Paham kau? Hah? Paham kau? Saya menghadapi binatang hewan-hewan seperti kalian. Kau telah merendahkan Nabi Muhammad saya. Kenapa? Hah? Kau pikir kau suruh saya sabar menghadapi kalian? Kalian berjejeran, ada 10 di antara kalian, saya tahu saya akan mati pada ujungnya. Tapi saya pastikan 5 di antara kalian akan saya penggal sebelum saya mati. Paham kau? Kau panggil kelompokmu 10 orang. Berani tidak berhadapan dengan umatnya Nabi Muhammad yang selalu menjunjung tinggi Nabi Muhammad? Apa? Kenapa? Apa? Gak usah nanya. Apa? Katanya gak usah nanya, tapi apa? Bacot. Gue penasaran. Kenapa? Saya mau nanya sebentar. Saya mau nanya satu hal. Apa? Abang percaya dengan pegangan 2 perkara tidak? Dua perkara. Bacot 2 perkara. Bacot kau 2 perkara. Banyak kali ceritamu di situ. Hah? Sebentar bang. Saya mau tanya, abang saat ini percaya kepada 2 perkara tidak? Percaya apa? Binatang percaya apa? Enggak usah kebanyakan bacot. 2 perkara. Iya, gua percaya 2 perkara. Gua percaya kalau gua ketemu lu, gua penggal lu semua. Apa? Bang, nggak boleh gitu bang. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Kamu merendahkan Nabi saya. Kamu merendahkan Nabi saya, binatang. Nanti kau bilang derajat imam lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Binatang kau. Yaudah, nanti kalau saya pulang ke Indonesia kita silaturahmi boleh? Iya. Gua tunggu. Gua pastikan Imam Mahdimu yang kau banggakan itu bawa juga. Biar sekalian semuanya gua penggal-penggalin. Bang, kamu tuh melihat ya. Kenapa? Ajaranmu lah satu-satunya yang merendahkan Nabi Muhammad. Kamu mengatakan derajatnya lebih rendah daripada imam. Apa? Abang, dengar dulu. Apa? Kalem ya. Kalem. Nah, abang harus paham juga. Apa yang gua paham ketika kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad derajatnya tidak lebih tinggi daripada imam? Apa yang harus gua paham? Bangsat. Abang, Palkon. Itu udah luar batas itu, suara-suara itu. Abang. Malah ngebatasin gua lu. Hah? Abang. Apa? Bisa santai tidak? Saya di sini binatang. Saya di sini sebagai Rasyid tidak mewakili Islam, tetapi saya mewakili diri saya sendiri. Saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya menjaga kemuliaannya. Dan kau datang di sini binatang dengan penyesat-penyesatmu itu, hah? Kau mengatakan derajatnya lebih tinggi imam daripada Nabi Muhammad. Binatang kalian semua. Pantesan aja kau berani berkuar-kuar kayak begini karena kau nggak di Indonesia. Bajingan kau. Satu hal dari tadi. Satu hal udah banyak kali ceritamu di situ. Abang Rashid, saya mau bertanya satu hal tapi kamu potong terus, kenapa? Saya mau bertanya loh. Karena gua nggak suka dengan setiap statementmu, karena statementmu itu selalu lu napas aja nyesat anjing. Kenapa? Lu napas aja nyesat, tau nggak? Apa? Kalian nih bernapas aja penyesat udah. Kalian nih bangun pagi nih, kalian kelompok kalian bangun pagi aja udah salah di mata gua. Apa? Kelompok-kelompok kalian nih bangun pagi aja tuh baru melek matanya udah salah di mata gua. Bawaannya pengen gua penggal. Kenapa? Udah, abang berbicara seperti itu, saya selalu memaafkan abang. Saya selalu memaafkan abang. Bodoh, lu nggak perlu maafin gua. Lu harusnya marah-marah sama gua. Lu harus marah-marah biar kelompok lu itu marah. Ketemu sama gua. Tidak bang, tidak. Apa tidak? Apa tidak? Binatang kalian semua, hewan kalian semua, kerah. Anjing. Kau katakan Nabi Muhammad lebih rendah derajatnya daripada imam-imam. Berdiskusi sama abang, kita harus bacot. Kau tahu tidak ada tempat untuk diskusi dengan kau, binatang. Tidak ada tempat untuk diskusi sama kau. Nih ya, kalau ada Islam yang nge-follow dia, otomatis kalian laknatullah, tau nggak? Manusia ini telah merendahkan Nabi Muhammad. Lalu kalian nge-follow manusia-manusia bajingan karena kalian cuma penasaran. Apa lu jangan senyum-senyum. Lu jangan senyum-senyum, Palkon. Bang, saya manusia di sini. Gua nggak peduli. Lu di mata gua binatang. Enggak, lu Palkon. Saya manusia. Lu Palkon. Pala kontol, tau nggak?
Apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan bawa-bawa. Itu Nabi Muhammad yang membawa, yang kau rendahkan. Nabi Muhammad yang membawa itu, yang kau apa? Tidak baik kamu berkata. Sejak kapan? Di mana ada baiknya ketika kau merendahkan Nabi saya? Di mana ada baiknya, binatang? Bukan saya berkata seperti itu, teman. Siapa yang mengatakan? Teman saya, teman kamu. Jadi kamu dengan teman kamu sekarang tidak sepakat. Tidak satu pendapat. Binatang. Sekarang diam. Sekarang kamu sudah mengatakan bahwa apa? Ketika Nabi Muhammad direndahkan lebih rendah derajatnya daripada imam, kamu tidak sepakat. Artinya apa? Kau selesaikan urusanmu di belakang sana. Kamu sepakati dulu sesamamu bahwa siapa derajatnya lebih tinggi, Nabi Muhammad atau imam-imam. Bacot. Kau tahu kan, kau bilang Kristen kan, Nih, Kristen ini ada namanya Ruda Rohani. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya di channel ini. Ya, sobatku, seperti yang kita dengarkan bersama, kali ini bukan umat Kristen atau apologet Kristen yang menyerang Islam, tetapi kali ini adalah Islam menyerang Islam. Dan dengan lantang pemuda Islam ini berkata kepada si Rasid, yang dimana beliau juga adalah seorang apologet Kristen, mengatakan bahwa dia mengakui bahwa memang benar Kristen lebih bermoral daripada Islam. Nah, saudaraku, memang hal tersebut sangat terbukti ya, dimana orang Muslim itu selalu sibuk dengan ajaran orang Kristen, hingga pada akhirnya mereka selalu membuat keonaran di mana-mana, menutup gereja di mana-mana, dan membubarkan ibadah orang Kristen di mana-mana. Ya, penasaran dengan video selanjutnya? Mari kita saksikan video berikut ini lagi. Haleluya. Tahun 2025 masih percaya Nabi yang kawin sama bocil. Tahun 2025 masih percaya Nabi yang buta huruf. Tahun 2025 masih saja sembah batu. Tahun 2025 masih percaya ajaran kawin mawin di surga. Sadarlah itu sesat, tinggalkanlah ajaran sesat. Sadarlah itu pagan, bertobatlah dan ikut ajaran yang benar. Oke, masih di OFM 3351 buat teman-teman semua yang udah selalu bergabung. Thank you buat Bang Pemburu juga yang udah berburu di sini ya. Berburu unta paus ya Pak ya. Silakan. Dan teman-teman semua yang udah selalu hadir, ini udah tahun 2025 ya. Minimal janganlah kalian percaya kepada buta huruf. Ya, yang percaya kepada sembah batu. Obat, ya ini udah tahun 2025 coy. Lu masih percaya dengan yang kawin aja. Apalagi ada yang kawin sama bocil terus lu percaya. Nah, itu orang-orang yang seperti itu selalu kukatakan ya, kenapa banyak orang tuh selalu membenci Paulus. Ya, memang lagu ini tuh mengakhiri semuanya. Kemudian ada satu ayat yang memang benar-benar, kenapa sih ya, saya tuh sempat bertanya-tanya gitu. Kenapa ya semua orang tuh membenci dengan apa yang dikatakan Paulus? Karena apa? Karena memang hanya manusia-manusia yang seperti ini ya. Jadi kalau Paulus katakan bahwa jangan apa? Janganlah sesat ya. Orang bulca, penyembah berhala, apalagi manusia yang tukang zina, bencis, pemburit, LGTV nih. Semua ini ya tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah.
Makanya mereka membenci Paulus. Orang-orang yang membenci Paulus pasti bilang, ayo sesat, bukan jangan sesat. Ayo sesat. Yang bulca, yang tukang kawin sama bocil, itu disebut bulca. Yang tukang sembah-sembah batu, itu pasti bilang, ayo sesat. Sembah batu yuk, gitu-gitu. Kan ini udah tahun 2025, kita internet tuh jelas gitu kan. Nih, kira-kira aja ya kalau yang seperti ini ya. Ntar ya dek ya, kita bukain dulu ya. Jadi sabar ya. Ini sedikit review aja ya. Ada cewek yang kena, nih, dia cumarin curhat nih cewek. Ya Allah, sumpah ini pengalaman nggak tahu kayak gimana ya. Ini aku harus banyak-banyak istighfar sih, astagfirullah. Aku nggak nyangka banget ya, ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener musuh, bener-bener ya Allah. Aku dari tadi ya diikutin sama orang itu ternyata. Udah deh, jangan terlalu jujur. Kita udah tahu kok. Ya, jadi kalau ada orang yang seperti itu ya pasti bagian dalam yang namanya hal-hal seperti ini, guys, ya. Jadi kalau Paulus katakan ayo, kok ayo lagi? Janganlah sesat, mereka bilang ayolah sesat. Bulca, ayo. Yang suka bulca nih pasti membenci Paulus. Yang suka sembah batu pasti berhala itu pasti benci Paulus. Ini jelas loh ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi kalau mereka itu melihat Paulus itu adalah orang yang bilang ngajarin palsu, Paulus bilang jangan sembah batu, bulca nih. Yang tukang kawin sama bocil, aduh itu kriminal itu. Manusia kriminal, kalian percaya? Aduh. Yang tukang sembah batu, astaga. Yang tukang kawin, aduh. Bencis, na'udzubillah. Makanya mereka semua membenci Paulus. Tidak berkelas sama sekali. Apalagi yang pemerintah ya. Ini saya sangat prihatin sekali ya, di negeri Indonesia yang tercinta ini, yang udah merdeka 80 tahun lamanya, tetapi orang-orangnya membaca tapi nggak ngerti apa-apa. Itu kasihan sekali mereka. Baca tapi nggak ngerti itu, aduh deh. Biji mana lu mau pintar-pintar? Pesan untuk kalian semua, bacalah Amsal 1 ayat 7 agar memahami maksud Tuhan dalam kehidupan manusia. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Makanya jadi orang Kristen membaca Alkitab untuk dimengerti, bukan untuk dihafalkan seperti membaca sebuah mantra. Abrakadabra, apa artinya tidak tahu. Bim salabim, apa artinya tidak tahu. Apa bedanya manusia dengan burung beo jika membaca sesuatu tapi tidak mengerti?
adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Abrakadabra, apa artinya tidak tahu. Bim salah bim, apa artinya tidak tahu. Apa bedanya manusia dengan burung bea? Jika membaca sesuatu tapi tidak mengerti artinya. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang botol menghina hikmat dan didikan. Makanya kalau orang Kristen itu baca dan dimengerti. Adakah orang Kristen yang belajar Alkitab itu menghafal? Ya, cukup ayat-ayatnya saja tapi tidak dibaca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nggak kayak gitu juga kali. Apalagi kalau lu hanya membaca Kalau tentang liturgi itu prosesi beribadah ya. Jadi bukan berarti itu harus belajar. Itu bukannya namanya belajar. Tapi itu prosesi ya, beda kelas. Kalau lu baca abrakadabra, apa artinya? Tidak tahu. Ya, manusia ini diciptakan Tuhan punya hikmat, akal, budi ya. Tapi malah lu jadi botol. Memang kalau budak ya, di zaman dahulu teman-teman, budak itu lu nggak boleh pintar. Ya, kalau lu pintar tuannya itu berarti selesai. Budak kalau dia pintar itu tuannya itu pasti selesai, teman. Makanya kalau kita ngasih tahu sekarang di era digital modern ini orang masih botol-botol membaca tapi tidak ngerti, itu berat banget itu. Ya. Apa tujuan membaca kalau seandainya tidak dimengerti? Ya, kita lihat aja kalau seandainya orang pergi ke sekolah, dia nggak tahu tujuannya. Yang penting pergi aja, lucu-lucu aja, ikut sama teman, lucu-lucu aja gitu. Itu hati-hati teman-teman. Itu memang setan tuh adalah bapa dari segala pendusta dan menginginkan manusia itu jadi botol. Ya, baca tapi tidak tahu artinya, pergi ke sekolah tapi tidak ngerti apa sih tujuan bersekolah. Tolonglah ya, ini Komal ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Buat teman-teman semua, saya berharap sekali mulailah membaca itu belajar dengan benar. Jangan hanya baca huruf A bisa 2 tahun, B 2 tahun, C 3 tahun, 6 tahun sekolah masih belajar huruf. Berat sekali. Mokondo membaca, masih mengenal huruf ABCD, memahami kitab umat Mokondo, masih saja menghafal huruf A. Tapi sepaling tahu kitab orang.
memang umat Mokondo botol. Itulah bahasa surga Mokondo. Kerjanya hanya kawin mawin, makanya tentang teriakan panjang. Oh yes, oh no. Umat Mokondo, manusia yang tidak punya otak. Umat Mokondo, sumber dari segala kebodohan. Umat Mokondo. Terus jangan berhenti, atau gue bantu pakai toa gitu. Umat Mokondo tidak mau baca. Begitu terus 2 tahun lu kayak gitu, lu udah terlambat ya. Tahun 2020 aja ya, ada masuk Oranges tuh 2020 ya, 2020-2021 ya. Itu kita terlambat setahun aja, itu hidupnya tuh kayak berpikir tuh sulit sekali. Ya, kayak orang nggak ada pengajaran, nggak ada apa-apa tuh kita berpikirnya sulit. Apalagi seumur hidup lu hanya mikir tentang bagaimana baca yang benar, coy. Ya, itu di tahun ini kita yang udah dewasa, yang udah era digital modern aja, ketika di tahun 2020 kemarin 2021 tuh kita hanya hal itu aja tuh kita udah bosan banget. Apalagi seumur hidup lu hanya baca. Metong aja, pakai toa aja biar cepet ya. Jadi kalau lu hanya baca-baca kayak gitu ya selesai hidup lo. Jadi nggak cerdas-cerdas bangsa ini. Sampai hari ini umat-umat Mokondo ini hanya bisa ngandalin apa? Fisiknya aja gitu. Tinggal di kota-kota besar hanya ngemis ya. Terus kalau umat-umat Mokondo tuh dilihatnya sukanya berkerumun, teman-teman. Nggak bisa tunjukkan individualnya, ya, karena memang kebotolan aja. Ya, nggak guna bagi saya tuh, apalagi ada ini Nandar ya, Endang Sunandar ini. Lagi ngomongin saya di room dia, emang hanya cari kontennya gitu aja. Apa yang bisa dibanggain? Bangga kantor saya ada. Apa yang bisa dibanggain? Hanya karena pakai baju Pradi gitu. Saya sudah cek semua di kantor cabang Pradi, nggak ada pengacara yang namanya Endang Sunandar. Sorry ya. Jadi saya anggap itu hanya anak ingusan yang lagi curhat-curhatan deh. Anak ingusan nggak level sama saya, silahkan curhat. Silahkan anak ingusan ini lagi koar-koar. Ya, saya nggak butuh yang namanya ingusan. Kita balas dengan karya saja ya buat umat-umat Mokondo. Saya tuh nggak biasa gibah, sorry ya, bukan kelas saya gibah. Langsung aja saya to the point.
Nama aslinya Endang Sunandar, maunya dipanggil Yonatan Nandar. Pura-pura jadi seorang mualaf untuk dapat viewers di YouTube. Si Endang hanya suka jualan agama, konten YouTube-nya selalu bahas Kristen. Itulah ajaran Kristen selalu jadi berkat sekalipun untuk para umat Mokondo. YouTube Endang taruh nomor rekening biar bisa dapat bantuan dana menghujat. Memang dasar miskin suka mengemis, sungguh Endang adalah umat Mokondo. Wahai Endang Sunandar yang maunya dipanggil Yonatan biar kaya mualaf. Mulut kau itu penuh dengan kotoran, kau pasti hanya pemakan sampah. Andangan umat Mokondo adalah umat Mokondo, andalan umat Mokondo. Nah aslinya Endang Sunandar, maunya dipanggil Yonatan Nandar. Pura-pura jadi seorang mualaf untuk dapat viewers di YouTube. Si Endang hanya suka jualan agama, konten YouTube-nya selalu bahas Kristen. Itulah ajaran Kristen selalu jadi berkat sekalipun untuk para umat Mokondo. YouTube Endang taruh nomor rekening biar bisa dapat bantuan dana menghujat. Memang dasar miskin suka mengemis, sungguh Endang adalah umat Mokondo. Wahai Endang Sunandar yang maunya dipanggil Yonatan biar kaya mualaf. Mulut kau itu penuh dengan kotoran, kau pasti hanya pemakan sampah. Mokondo, 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 Mokondo. Andalan Mokondo. Ini yang andalan umat Mokondo yang teriak-teriak, tidak ada pendeta yang bisa melawan saya kon. Lu salah pilih lawan kayak gua Endang. Ya hari ini terbukti bahwa Endang itu bukan seorang lawyer. Saya masih membuka sayembara kepada teman-teman semua ya. Ini udah sekitar hampir seminggu ya. Kalau ada yang bisa menemukan kantor dari Endang Sunandar, kantor pengacara Endang Sunandar ya, tinggal Anda foto saja, buktikan. Kasih tahu alamatnya, nanti saya kasih 2 juta rupiah. Beda kasta kita kon, jeder. Manusia-manusia ingusan kayak Endang itu bukan kapasitas saya. Ya, kalau hanya mau diskusi saja dengan Endang yang pegawai SPBU, sorry ya, bukan kelas saya. Cari tuh yang berkualitas dikit lah ya. Kalau hanya Mokondo yang suka cari-cari duit, ya taruh nomor rekening, hujat agama orang, ya saya tahu lah orang Kristen itu punya Tuhan yang memang memberkati orang lain. Walaupun mereka menghina Tuhan Yesus, kita nggak perlu menghina mereka teman-teman. Ya ngapain kita harus membalas hinaan itu? Mereka sudah sangat hina, ya. Orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus, Alkitab kami, orang Kristen, mereka itu nggak perlu dihina, mereka sudah sangat hina. Ngapain lagi kita harus hina mereka? Mereka pendidikannya apa coba? Bisa apa mereka di hidup ini? Apa yang mereka dibanggakan? Coba apa yang dibanggakan oleh orang-orang yang menghina Tuhan Yesus? Sangat hina. Jadi teman-teman gak usah mikir kalau umat-umat Mokondo ini, ya iblis memang seperti itu teman-teman. Ya sudah sangat hina mereka. Apa yang bisa dilakukan? Ya kalau kalian lihat di Indonesia tuh ya, umat Mokondo tuh banyak banget. Yang mereka bisa lakukan adalah bubarin agama orang lagi beribadah. Apalagi orang lagi yang namanya santai gitu kan, lagi retret, bubarin. Karena ada apa di situ? Ada salibnya. Sungguh sangat hina. Apalagi yang bisa dilakukan manusia-manusia hina itu? Hah? Apa yang bisa dilakukan saya tanya? Kebanggaan hidup mereka
Itu hanya bisa seperti itu, teman-teman. Umat Mokondo tuh hanya bisa bangganya apa? Ketika orang lagi beribadah, jangan beribadah di situ. Orang Kristen baru beribadah saja sudah takut, teman-teman. Baru beribadah, nggak ngapa-ngapain. Iblis tuh memang seperti itu, takut dengan yang namanya peribadatan kepada Tuhan yang benar, Allah yang mulia, ya, Allah yang hidup, yang dinyatakan melalui anaknya Yesus Kristus. Tetapi iblis itu nggak suka, guys. Ya, makanya iblis itu apa yang bisa dibanggakan dari umat-umat Mokondo? Sembah batu. Makanya mereka membenci Paulus. Satu lagu buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk di-share, di-posting ulang, dan juga absen yang belum absen. Umat Mokondo bangga bubarin orang beribadah. Umat Mokondo bangga ketika berbuat kejahatan. Umat Mokondo teriakan takdir Allah berubah. Umat Mokondo selalu bangga kebodohan dan kejahatan. Umat Mokondo menunjukkan ajaran setan yang nyata. Umat Mokondo memperlihatkan iblis yang sesungguhnya. Siangnya umat Mokondo sudah terlahir jadi pengikut Mokondo. Lebih siangnya bagi umat Mokondo percaya. Umat Mokondo memang sungguh sial kalian. Umat Mokondo lebih baik ditukar dengan babi. Sabar. Cek. Yang teman-teman ya, ini peringatan pertama kepada yang udah pakai sarung, pakai daster. Ini bukan tempat bapak ibu yang pakai daster. Yang pakai sarung pun pulang aja. Salah kamar Pak, ini salah kamar. Bukan tempatnya di sini yang pakai sarung, pakai daster, tolong ya. Gak usah ikutan, ini bukan tempat Anda. Tolong Bapak Ibu ya, perhatikan dompet.
tolong yang kondusif ya. Kita di sini untuk senang-senang saja. Tolong jangan salto-salto di sini. Yang pakai daster tuh, astaga. Yang pakai daster, kemudian yang biasa tuh pakai sarung pulang ya Pak ya. Tolong Pak, tolong, damkar, tolong ya. Iya, di sini salah kamar ya kalau Anda terus tiba-tiba dengar lagu Uni Emirat Arab terus dipikir lagi ngapain gitu. Ini lagu bernuansa Uni Emirat Arab. Jadi waktu Anda di Dubai pun seperti itu lagu-lagunya ya. Kebetulan ada teman kita namanya Samamat udah hadir yang mau goyang perut di sini ya. Karena kalau di sini terlalu vulgar bagi para cewek-cewek nggak bisa ya. Jadi biar kita tampilkan yang dia stabil kok teman-teman. Samamat ini stabil ya, dia kuat banget lah ya. Tenang ya. Nggak bisa kalau untuk ciwi-ciwi nggak bisa. Kalau tarik perut di sini ciwi-ciwi nggak boleh. Jadi buat yang di sini yang tarik perut cowok aja. Lagi ya. Ada yang mau request lagu mungkin ya? Oke, satu lagu dulu. Agira sama Oncentina kawe. Ini cerita sama Mat bin Sahwat yang tidak lulus sekolah dasar. Sama Mat buta huruf, tidak bisa baca tulis. Mama dia ada kekawin sama bocil. Sungguh sama Mat, dirimu itu biadab. Seanjingnya anjing tidak kawin sama anak anjing. Kau sama Mat lebih rendah daripada anjingnya. Anjing tidak kawin sama anak anjing. Seanjingnya anjing tidak kawin sama anak anjing. Kau sama Mat lebih rendah daripada anjingnya. Anjing tidak kawin anjing. Ini seorang cabul sama Ahmad biadab, kawin sama bocil. Sungguh sama Ahmad, dirimu itu biadab. Seanjingnya anjing tidak kawin sama anak anjing. Kau sama Ahmad lebih rendah dari sama Mat lebih rendah daripada anjing. Seanjingnya anjing tidak kawin sama anak anjing. Kau sama Mat lebih rendah daripada anjingnya. Anjing tidak kawin sama anak anjing. Kau sama Mat lebih rendah daripada anjing. Stop dulu ya, nih sama Mat ini ngaco ya. Hari gini masih percaya kepada yang tukang kawin sama bocil. Ada guys ya, ada nabi palsu yang ngaku-ngakunya nabi tapi kawin sama bocil. Sakit jiwa nggak sih orang-orang yang percaya kayak gitu tuh? Gue heran sekali ada orang yang ngaku-ngakunya nabi padahal bulca gitu.
Akhirnya kan ditangkap gitu kan. Jelas banget. Ya. Jadi kalau teman-teman semua ya, saya harus ngasih tahu kepada teman-teman, ini jujur loh ya. Ada sampai hari ini tuh orang yang percaya kepada nabi palsu yang tukang kawin sama bocil. Ya, itu kalau terjadi di Indonesia itu Anda di penjara tuh 15 tahun, paling rendah 5 tahun. Ya, makanya jangan percaya kepada manusia yang mutahuluf. Halo Riansyah. Halo. Ya geser dulu Pak supaya bisa banting-banting lagi. Anda mau ngapain? Ini mau ngapain Riansyah? Ini apa yang ditunjukkan sih? Rian, mukanya masam banget Pak. Apa? Seperti hanya itu menunjukkan ajaran itu. Kristen. Seperti Apa? itu ya ajaran Kristen. Apa yang ditanyakan? Dulu, susunya di luar. Enggak. Apa? Namanya kalau orang dulu ya seperti itu, cara adat istiadatnya seperti itu. Oh, bagus. Kukira kau mau ngajarin apa? Kamu bagus itu. Kalau secara ada orang yang ke pantai pakai bikini, pasti Anda langsung biasa dengan budaya. Ya kita nggak perlu heran orang mau seperti apapun, kita nggak peduli. Ya beda dengan orang yang tertutup semua tapi kejadiannya malah bulca di mana-mana, guys. Ya ke teman-teman coba dengar-dengar berita, apakah di Bali itu banyak yang namanya pelecehan? Tapi yang biasa tertutup semuanya dari kepala sampai bawah itu yang tempatnya itu. Ya, itu yang kalian harus hati-hati. Kalau Anda melihat hal-hal seperti itu, namanya adat istiadat dan budaya. Mereka lagi menunjukkan parade di dalam itu bukan masalah bagi kami. Ya. Jadi Anda mau menunjukkan seperti itu, apakah kami malu? Tidak, Tuhan kami bukan kriminal. Ngajarin orang dengan budayanya, dengan adat istiadatnya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan yang namanya ngajarin cebok pakai besi kayu. Itu budaya dari mana itu cebok pakai besi kayu batu itu? Budaya dari mana kencing itu harus salto? Kencing harus jongkok, masuk toilet dengan kaki kiri, kanan, kaki tengah. Budaya dari mana itu yang diajarkan? Mikir nggak sih kalian? Makanya kalau kutanya sekali pasti bingung. Tapi kalau tentang agama orang sok tahu, memang umat Mokondo selalu begitu. Ya, sibuk agama orang itu kalau bertanya ke agama lu dari mana? Malu. Ya. Makanya kita beda kelas banget ya teman-teman. Kalau yang dilihat mereka itu ya seperti itu aja, makanya diajarin seperti itu. Mokondo mengajari cebok harus pakai batu. Mokondo mengajari selalu mencukur bulu jambi. Mokondo mengajari
kucing itu harus salto. Mokondo mengajari Masuk toilet dengan kaki tengah. Mokondo bersabda Sesungguhnya umat Mokondo adalah umat yang buta huruf. Mokondo bersabda Sesungguhnya umat Mokondo tidak bisa baca dan menulis. Mokondo mengajari wanita itu ladang yang siap digarap. Mokondo mengajari jika sakit minumlah kencing kadar. Mokondo mengajari mencium batu untuk mutar-mutar batu kayak bocor. Sesungguhnya umat Mokondo adalah umat yang buta huruf. Ya, itulah ajaran-ajaran Mokondo. Makanya kalau sampai di sini budaya kita nggak seperti itu loh. Lu coba pakai apa? Pakai besi ya? Hidup udah maju deh ya. Toilet itu nggak perlu dipegang pun, tinggal main tombol aja udah langsung semprot sendiri. Tekan tek, mau pakai air panas, air hangat. Tapi mereka masih dalam peradaban yang memang botol. 80 tahun Indonesia merdeka masih buta huruf. Ya, makanya nggak pinter-pinter. Thank you ya buat teman-teman yang udah selalu support room ini ya. Ini coba lagi. Ini apa yang bisa dibanggakan umat Mokondo? Ini. Wajar enggak Kristen menyembah Tuhan gila? Wajar enggak Kristen menyembah Tuhan gila dan kerasukan setan? Mana tuh? Mana dalilnya? Wajar enggak Kristen menyembah Tuhan yang gila kerasukan setan? Dalilnya? Kalau kamu sampaikan pakai dalil. Kalau memang nabimu gila ya gila. Nih, nabimu gila. Ngomong sama batu. Manusia itu kan nabi manusia. Kalau Tuhan gila. nabimu gila ngomong sama batu. Yang ngajarin kau orang gila, biji manis sih. Nabi itu manusia. Kau sadar nggak nabimu gila? Nih, nabimu gila karena ngomong sama batu. Batu kok diomongin Nabi itu Pak? manusia. Iya gila dia. Gila disembah sama Kristen. Gila. Gila perempuan. Gila ngomong sama dengan batu. Nabimu yang gila kok. Kawin sana kawin sini, gila nggak? Kristen wajar enggak? Itu kan nabi manusia. Aduh, makanya jangan menghujat. Tuh kan, langsung kebaca. Ya, Anda jangan menghujat. Di sini tuh menghujat langsung. Ya, di room ini tuh udah anti hoax. Di sini ada laporan dari kadrun. Ya, jadi ada yang report masuk hanya untuk report saja. Ya, memang kalian umat-umat Mokondo ini ya nggak bisa lah ya. Oke, kita coba cari
Thank you buat teman-teman semua yang udah selalu support room ini, yang udah tatap layar, yang udah selalu hadir dan memberi. Tuhan Yesus berkati selalu. Bukan umat Mokondo kalau ajarannya tidak cabul, bukan umat penyembah batu kalau ajarannya tidak. Yang ajarkan pasti seorang kriminal, pembuat kriminal dipercaya. Dasar umat Mokondo, pembuat kriminal dimuliakan. Dasar umat penyembah batu. Bukan umat Mokondo kalau ajarannya tidak cabul, bukan umat penyembah batu kalau ajarannya tidak rusuh. Dari mana datangnya ajaran ini? Kenapa hanya tentang kejahatan? Kenapa hanya tentang kriminal? Yang ajarkan pasti seorang kriminal. Pembuat kriminal dipercaya. Dasar umat Mokondo, pembuat kriminal dimuliakan. Dasar umat penyembah batu. Tuhan kasih otak tapi tidak dipakai. Yang di pikiran kalian pembuat kriminal dipercaya. Dasar. Thank you buat semuanya yang udah memberi. Muliakan. Dasar umat penyembah batu. Oke, ini udah ada Pak Nino. Halo Pak Nino. Halo. Thank you ya buat teman-teman yang udah support ya. Ya. Gimana Pak? Ya, sehat. Sehat. Ya Bang. Puji Tuhan selalu sehat Bang. Amin. Silakan. Saya ini punya dua pertanyaan penting ini Bos. Aku sering dengar slogan Abang ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini coba saya renungkan. Nah, semalam saya anak saya bilang gini, wah Pak Guru sama Bu Guru ini bohong Pak. Kenapa bohong? Bumi ternyata tidak bulat Pak. Kaget saya, kamu tahu dari mana? Anak-anak sekarang itu kan apa ya, nggak bisa lepas dari medsos. Banyak informasi yang anak-anak belum bisa cerna dengan pikiran dewasa kan. Yang dewasa aja masih banyak yang botol kan. Kaget saya lihat di TikTok Pak. Apa dia bilang? Siapa? Apa dia bilang? Bumi tidak bulat Pak. Siapa yang bilang itu Pak? Oh Pak Ustadz itu Pak. Nggak mungkin bohong dia Pak. Wah ini asik ini. Ustadz siapa? Ustadz siapa gitu? Yusuf gitu. Wah saya cek. Oh mana ininya? Saya lihat. Oh benar. Bumi ternyata tidak bulat. Makanya dia protes. Ibu gurunya dari SD sampai SMP itu bilang bumi itu bulat. Ini Pak Ustadz nggak mungkin bohong Pak. Nggak mungkin Pak. Wah di situ saya berdebat. Nah ini slogan mencerdaskan kehidupan bangsa ini saya tuntut ke Abang Mata Pisau ini. Ini anak saya bisa menjelaskan, Bang. Ini bagaimana dengan anak-anak bangsa lainnya kalau dia benar-benar nggak mempercaya bahwa bumi ini bulat. Itu yang menggelisahkan saya. Saya kaget itu, saya terinspirasi akhirnya, benar-benar ini. Ya Pak, itu Pak Ustadz Yusuf itu bumi tidak bulat. Coba jelaskan.
Saya juga serius, Pak. Jangannya serius ya, Bang. Oh iya, ini nggak main-main. Bang, ini kok bilang bahwa bumi tidak bulat, dan anak saya percaya karena ini yang didengarin adalah Pak Ustadz, nggak mungkin bohong Pak, itu kan sebagai Rom yang dengan slogan mencerdaskan kehidupan bangsa harus bertanggung jawab ini, Bang. Oke ya. Jadi kalau Bapak bilang saya yang bertanggung jawab, saya juga biasanya itu menjawab dengan yang namanya data ya Pak ya. Jadi kalau saya ya mengambil sumber, nih loh Bapak ini ya, ada ustadznya nggak Pak? Jadi kalau di dalam Yesaya 40 ayat yang kedua-dua ya, di sini sudah dikatakan dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang ya. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi kalau dari perkataan Yesaya ini kita tahu bahwa bumi itu bulat. Ya, bukan datar lagi nih. Ya, kalau teman-teman melihat bahwa sudah ada bumi dengar sih bahwa kalau si Ustadz Yusuf ini bilang ya, ini yang Ustadz Yusuf PI yang pernah debat sama saya kan Pak, yang bilang kalau bumi itu bulat, air tuh tumpah gitu, air laut tumpah. Apalagi jelasinya dengan lingkaran jarinya itu kan, anak saya makin percaya, iya ya, air jatuh ya. Nah itu iya, anak kecil kan percaya bener ini kalau jatuh pasti, kalau datar nggak jatuh, itu logikanya. Bisa dari atas turun ke bawah tuh gravitasi tuh dari mana itu Pak? Saya kadang-kadang juga kalau ada penjelasan itu, nggak ada penjelasan itu. Yang pasti bumi bukan bulat, karena kalau bulat airnya tumpah, itu aja yang direkam anak saya gitu. Itu makanya. Jadi ini berat. Saya juga. Ini ayatnya ya, ada ayatnya ya. Kalau di dalam kekristenan. Dalam kekristenan kami percaya bahwa Yesaya 40 Pak ayat 22 di sini dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi sangat jelas bumi itu bulat ya. Kenapa disebut bulat? Karena kami percaya juga kepada Alkitab. Bukan dasarnya dari sumber lain ya. Kalau kami percaya bahwa bulat itu tanpa ilmu pengetahuan pun orang Kristen sudah percaya bahwa bumi itu bulat. Kalau mau tanya lebih jelas tentang bagaimana bumi bulat atau planet-planet yang lain, kita lihat aja bulan lah ya, yang simpel-simpel gitu kan. Jadi yang simpel-simpel aja sih ya. Kalau sampai kepada guru fisika aja menjelaskan, karena saya fisikanya juga kurang baik sih ya. Oke, udah terjawab. Nanti saya tunjukin aja. Ini pertanyaan kedua, Bang Matabiso. Ini juga gitu. Pak, minggu depan adik nggak mau ke gereja, nggak mau sekolah minggu. Kaget lagi saya. Kenapa? Pak Pendeta bohong. Kenapa? Ini bingung lagi saya. Ini anak saya kritis banget ini. Bohong. Pendeta ini bohong. Kenapa? Di TikTok ada evangelis. Evangelis itu kan penginjil, Pak. Iya. Kenapa bila dia bilang ini? Katanya Yesus menikah, Pak. Pak Pendeta bilang Yesus tidak menikah. Ini evangelis siapa? Evangelis siapa? Yonatan gitu, evangelis Yonatan. Nah itu kacau. Wah. Saya cek lagi itu. Nah ini kacau ini, Abang Mata. Ini kacau ini. Jadi pendeta bertentangan dengan penginjil.
Anak saya kacau, minggu depan dia nggak mau sekolah minggu. Gimana ini Pak? Evangelis Yonatan Nandar ya Pak? Evangelis ini yang ngaku-ngaku evangelis ini. Tapi yang ngaku-ngaku mualaf ini ya Pak ya? Nggak tahu. Memang ya. Endang ini. Evangelis kan penginjil Bang. Iya. Evangelis. Iya, evangelis Yonatan kan, Yonatan Nandar yang sudah jadi mualaf terus jadi namanya Endang Sunandar kan. Oh gitu ya. Iya, Bapak bisa nanti suruh anaknya ke sini. Aduh, kacau nih. Dia udah meragukan omongan pendeta bahwa Yesus itu sudah tidak menikah, dipatahkan sama penginjil yang namanya evangelis Yonatan. Pak, ini evangelis, memang evangelis Yonatan Nandar alias Endang Sunandar pegawai SPBU ini menyesatkan. Tolong Pak, itu bukan evangelis ya, bukan. Dia memang ngaku-ngaku sebagai seorang mualaf. Dulu katanya penginjil, gitu kan. Nama aslinya kan sebenarnya Endang Sunandar, ya. Nama orang aja kita udah tahu nih orang mana dia kan. Logikanya bagaimana ada orang mungkin yang namanya sebelumnya namanya Yonatan Nandar terus pindah agama jadinya nama Endang, nggak mungkin dong Pak. Oke. Iya. Namanya jadi anak-anak Bang, anak-anak kan iya. cuma nerima gitu aja, ada tulisan evangelis ya, dia percaya gitu. Iya. Jadi ini evangelis ya, botol Endang Sunandar ya. Jadi nggak benar ya Bang ya? Nggak benar ya. Jadi itu Bapak bilang saja, kasih tahu kepada anak Bapak, oh itu adalah umat-umat Mokondo. Umat Mokondo itu adalah Bapak dari segala pendusta ya. Umat-umat iblis ya. Jadi jangan percaya kepada umat-umat Mokondo. Mereka hanya nyari koin aja Pak ya, kasih tahu ke anaknya seperti itu. Oke, jadi gini Bang. Jadi gini, oke lah kalau saya masih bisa ngasih penjelasan ke anak-anak saya kan. Ini kalau orang lain misalnya 10 juta, 20 juta anak-anak yang percaya bumi tidak bulat, terus apa namanya Yesus kawin, ini merusak negara ini. Makanya slogan mencegah harus diomongin terus ini Bang, kayaknya Bang. Kan saya kasihan anak-anak bangsa ini, generasi berikutnya kacau kalau gini. Jadi catatan itu aja. Nanti saya akan dengerin anak saya lagi, dia akan ngikutin loh. Dia kritis banget sampai akhirnya dia nanya-nanya terus, dia akan ngikutin, dia nggak percaya. Oke lah, setelah Bang Mata Pisau ini menjelaskan, nanti saya kasih tahu anak saya. Tapi pesan saya sampaikan ke anak-anak Indonesia lainnya Bang, jangan sampai dibohongin kayak gini Bang. Baik. Gitu Bang. Baik. Iya. Waduh, terima kasih banyak ini Bang masukannya ini. Mudah-mudahan nanti saya dengerin Abang Mata Pisau terus, sampaikan ke anak-anak muda Indonesia supaya tidak dibodohi, dibohongin terang-terangan di medsos. Ini tanggung jawab Abang ya. Slogan mencerdaskan kehidupan bangsa ini saya pegang terus ini. Ke tanggung jawab Abang nih, ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Sehat Tuhan selalu, memberkati. Salam. Amin. Ya, ini gara-gara umat-umat Mokondo ini. Gurunya buta huruf mau belajar Alkitab lagi. Kebanyakan gitu teman-teman. Ya, dari sini kita bisa melihat ya. Kalau memang nanggung banget sih sebenarnya, tadi saya mau bilang kalau bisa Pak Nino coba deh cek kalau memang anak Bapak itu udah bisa yang membaca, coba pergi kepada guru yang buta huruf ya. Kepada seorang yang buta huruf. Kira-kira orang buta huruf tuh ngajarin apa sih kepada anak Bapak yang udah bisa baca? Kalau teman-teman semua ya yang punya anak yang masih baru mau bersekolah ya, kemudian coba untuk suruh belajar kepada orang buta huruf. Kalau dia bisa membaca, anak Bapak yang buta yang belum bisa membaca belajar kepada orang buta huruf, kemudian dia bisa baca, saya loncat dari mana biasa? Dari mana? Dari World Trade Center. Nggak usah jauh-jauh, World Trade Center di mana?
Oh, di Burj Khalifa. Oh, dari Monas saja ya. Jadi kalau ada orang yang bisa ngajarin ya, orang buta huruf, bisa ngajarin orang jadi cerdas, saya langsung loncat aja dari Monas. Daripada rempong-rempong jauh-jauh harus ke Burj Khalifa, WTC, udahlah. Monas aja lah yang dekat-dekat ya. Kebetulan kita di Tangerang sini dekat kok ya. Kalau ada orang buta huruf bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, saya loncat dari Monas. Bagaimana orang buta huruf bisa mencerdaskan kehidupan bangsa? Makanya jangan ngikut yang buta huruf. Ya, bangsa ini nggak bakal cerdas ya kalau seandainya kalian masih percaya kepada manusia buta huruf. Ya, jadi ini yang disampaikan teman-teman. Coba nih kita naikkan dulu nih. Ini ada Egi. Nah, kenapa? Kau bencong rupanya kau ya. Berapa kau jual gurita itu rupanya? Nih memang pasti Anda umat Mokondo ya. Berapa kau jual gurita? Bapak tahu, kau ini sudah tua tapi bodoh. Anak kau kalau dengar kau malu, Pak. Malu punya orang tua kayak kau ini, anak kau itu pasti malu, Pak. Ya. Saya pastikan anak Anda malu kalau punya bapak seperti Anda, Pak. Ya. Anda lihat aja, cuy. Kau itu pemakan sampah saja kau itu. Makanya mulutnya kotor, hanya mikir tuh tentang selangkangan di bawah pusar aja ke bawah. Tidak pintar-pintar. Coba kalian tuh cerdas dikit lah, ya. Hal-hal seperti itu aja kalian masih mulutnya kotor. Sungguh tidak beradab kalian ini. Pasti percaya kepada orang yang buta huruf, ya. Teman-teman semua, ya. Saya sampaikan ya, kalau ada orang seperti itu, kita tahu teman-teman. Karena kita ini seorang Kristen, dan kita tuh selalu dengan yang namanya merasa dikucilkan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Ya, Tuhan Yesus pun juga sudah katakan kepada kita semua, kita itu akan dikucilkan, tetapi kita tetap bertekun kepada Tuhan Yesus. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Nih Yohanes 16 ayat 1-4 ya teman-teman semua ya. Dibacain nih supaya kita tahu nih kenapa kita itu selalu ya dikucilkan bahkan dihina. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang membumbun kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ya, kamu akan dikucilkan. Kita dikucilkan tetapi kita tidak akan jatuh, teman-teman. Kita tetap berkualitas. Beda dengan cara mereka itu, ya. Mereka sudah sangat high. Nah, mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal ya baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu tidak kecewa, ya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi ikut Tuhan Yesus itu apa teman-teman? Kalau memang bukan Tuhan yang benar, Tuhan udah ngasih tahu kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang membumbun, guys. Ada yang teriak takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Gitu teman-teman. Kita dikejar-kejar bukan pakai yang langsung, guys, ya. Kejar tuh langsung ber sekali. Takbir, barbar gitu kan. Barbar banget itu manusia-manusia, ya. Tapi Tuhan Yesus sudah katakan. Makanya kita nggak perlu takut dengan siapapun di sini karena Tuhan sudah sampaikan, ya. Kita tahu bahwa apa risiko dari mengikut Kristus, ya. Jauh sebelum kita mengasihi dia, dia udah kasih tahu, kalian ini kalau ikut saya, kalian akan dikucilkan, bahkan akan ada yang membumbun. Tetapi kita sebagai umat Kristen memang harus ya percaya dengan kasih yang nyata, kasih yang luar biasa itu yang datang hanya dari Tuhan Yesus. Ya, makanya orang Kristen sampai hari ini selalu jadi orang-orang yang berkualitas.
Karena kita belajar seperti bangsa Israel. Ya, kita menjadi contoh bangsa Israel. Bangsa Israel itu semuanya di tengah-tengah itu negara Arab. Ya, kalau dia nggak pintar, dia bakal hancur. Tapi karena itu menjadi contoh bangsa yang kecil, ya, tetapi tidak pernah disentuh. Kita juga jadi orang Kristen seperti itu di Indonesia ini. Jadilah manusia yang berkualitas karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengerti segala kebutuhan kita. Satu lagu buat teman-teman semua. Ya, ya, ya. Wah. Inilah perkataan Yesus dalam Alkitab, supaya kita harus tetap bertekun. Dalam Yohanes 16 ayat 1-4. Semuanya ini Tuhan Yesus katakan kepada kita yang percaya, supaya kita jangan sampai kecewa dan menolak Yesus Kristus. Ya, kita akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang akan membunuh kita akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar, yang dinyatakan melalui anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus katakan kepada kita semua, supaya apabila datang saatnya kita mengingat bahwa Tuhan Yesus telah mengatakannya kepada kita semua. Semuanya ini Tuhan Yesus katakan kepada kita yang percaya, supaya kita jangan sampai kecewa dan menolak Yesus Kristus. Semuanya ini Tuhan Yesus katakan kepada kita yang percaya, supaya kita jangan sampai kecewa dan menolak Yesus Kristus. Kita akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kita akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar, yang dinyatakan melalui anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus katakan kepada kita semua, supaya apabila datang saatnya kita mengingat bahwa Tuhan Yesus telah mengatakannya kepada kita semua. Semuanya ini Tuhan Yesus katakan kepada kita yang percaya, supaya kita jangan sampai kecewa dan menolak Yesus Kristus. Semuanya ini Tuhan Yesus katakan kepada kita yang percaya, supaya kita jangan sampai kecewa dan menolak Yesus Kristus. Ya, ini adalah hal yang nyata teman-teman. Ya, makanya kalau itu terjadi di Garut, ya, kemudian terjadi di Cidahu, kemudian terjadi di Padang, nggak usah heran. Semuanya ini sudah kukatakan, ya, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tuhan Yesus tuh punya rencana yang indah dalam hidup teman-teman semua, ya. Jadi kalau iblis-iblis ini nggak suka dengan apa yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan, ya. Makanya kalau teman-teman nanya, bang nggak takut digeruduk, saya nggak ngapain. Saya sampaikan kebenaran, ya. Ngapain saya harus takut dengan manusia-manusia yang modal banyak itu, teman? Ya. Jangan kau buat saya itu, ya, atau Anda coba buat kantor saya yang ada di Kupang itu seperti di Cidahu ataupun di Padang. Itu kusikat kalian. Ya. Tidak ada yang namanya dame-dame, bila perlu kusikat. Habis semuanya kalau kayak gitu. Ku kejar sampai orang tuanya, sampai 7 turunan yang kayak gitu. Ya, buat anak yang bodoh seperti itu sikat aja, ya. Jadi jangan sampai kalian merasa bahwa semuanya itu sama, ya. Mereka tuh kan hanya berani kalau rame-rame aja umat Mukondo ini. Ya.
Mereka kalau banyak, mereka tuh tempat berkumpulnya kandang kambing, ya. Kandang kambing tuh tempat berkumpul, teman-teman. Jadi kalau mereka udah berani datang itu karena mereka udah banyak kumpul. Yang terjadi seperti itu memang harus disikat ya, manusia-manusia botol seperti itu. Tapi ya saya yakin ya teman-teman semua ya, ini udah era digital modern. Di abad-abad awal-awal pertama itu di tahun 2020 banyak orang tuh yang jarang membaca. Akhir-akhir ini tuh semua orang udah mulai mengerti dan memahami. Makanya iblis pun tidak tinggal diam, teman-teman. Mereka mulai datang, yang namanya mereka tuh karena iblis tuh tahu ya kelemahan manusia. Roh itu penurut tetapi daging tuh lemah. Mereka tuh hanya mengancam melalui kedagingan kita. Mau mematikan lah, mau ngancam diseruduk lah. Nah, kita tuh kalau yang seperti itu, kita harus tahu bahwa kita tuh bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan namanya iblis-iblis penyesat kegelapan ini. Ya, roh-roh kedagingan ini yang diserang. Makanya dia pun menjanjikan yang namanya kawin, nafsu birahi, ya kan? Itu yang diinginkan iblis itu. Mereka supaya iblis itu diikuti, janjinya apa? Kawin. Di bawah pusar saja yang mau disampaikan oleh iblis. Janjinya apa? Supaya di bawah pusar dapat yang kewe aja. Iblis tahu bahwa kita tuh punya kelemahan yaitu kedagingan, teman-teman. Makanya iblis tuh hanya, lu mau nggak? Ya, jadi dia langsung nanya, mau nggak? Lu cukup gampang kok. Kalau buat dosa tuh gampang. Lu cukup mengatakan bahwa Mokondo adalah utusan iblis, udah selesai. Dan kekristenan itu kalau lu mau masuk Kristen tuh nggak gampang. Lu harus pemuritan, katekisasi, lu harus belajar benar-benar baru lu masuk dengan kekristenan. Nggak semudah dengan, ayo lu jadikan si Mokondo adalah iblis gitu kan. Si Mokondo adalah ajaran iblis, langsung masuk aja gitu, nggak. Lu nggak perlu belajar dengan ajaran Mokondo itu. Karena apa? Karena memang tempatnya buat dosa di situ. Ya, buat dosa itu lu nggak perlu belajar. Lu lakukan kedagingan aja udah dosa kok. Makanya kalau jadi kita beda kelas banget dengan umat Mokondo di situ, teman-teman. Tanpa lu harus ngomong belajar, nggak perlu, teman-teman. Cukup lu ucapkan Mokondo adalah nabi palsu, selesai. Maka lu bisa jadi yang namanya umat iblis. Lu tanpa perlu belajar, lu hanya artinya apa? Kagak tahu, udah lu nggak usah tahu, yang penting lu buat dosa aja itu udah. Jadi itu, teman-teman ya, iblis tuh hanya menyerang apa yang disampaikan kita ya, dengan cara apa? Kedagingan kita, mau nyerang ketakutan kita. Kita ini sampaikan kebenaran, kita nggak perlu takut, teman-teman. Siapapun yang ada dimanapun, ya, iblis itu ada di mana-mana pun juga, ya, dan dia nggak punya kuasa atas kita, ya. Kalau kita merasa takut, kita akan lemah di depan iblis. Tetapi kalau kita kuat, ngapain kita takut dengan iblis-iblis ini? Mereka itu siapa sih? Botol semua, manusia kagak ada kerjaan itu. Umat-umat Mokondo tuh bagian dari iblis dan gak usah takut. Ngapain takut sama umat Mokondo sih? Kita kalau sampaikan kebenaran tuh ngapain sih takut sama umat Mokondo? Ya. Umat-umat Mokondo ini, apa hebatnya umat Mokondo di negara ini? Gak ada. Dan kita gak perlu takut, teman-teman. Let's go. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Jika Yesus bersama kita, siapa yang mampu melawan kita? Tidak ada, tidak ada yang mampu melawan kita. Kita mampu, kita kuat, dan kita berani karena Yesus bersama kita. Hanya Yesus Tuhan dan Rajaku, Dia kekal dan abadi untuk selamanya.
hanya Yesus Tuhan dan Rajaku. Dia kekal dan abadi untuk selamanya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Oh, tidak ada. Jika Yesus bersama kita, siapa yang mampu melawan kita? Tidak ada, tidak ada yang mampu melawan kita. Oh, let's go. Kita mampu, kita kuat dan kita berani, karena Yesus bersama kita. Hanya Yesus Tuhan dan Rajaku. Dia kekal dan abadi untuk selamanya. Kita mampu, kita kuat dan kita berani, karena Yesus bersama kita. Hanya Yesus Tuhan dan Rajaku. Dia kekal dan abadi untuk selamanya. Kita mampu, kita kuat dan kita berani, karena Yesus bersama kita. Hanya Yesus Tuhan dan Rajaku. Dia kekal dan abadi untuk selamanya. Ya, thank you buat teman-teman semua yang udah selalu support room ini ya, yang udah memberi, yang udah tap layar, yang udah semuanya ya. Tuhan Yesus berkati selalu ya. Kita satu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kita tuh sebagai anaknya, anak-anak Allah ya, kita nggak perlu membedakan antara satu dengan yang lain ya. Jadi kita nggak perlu harus juga yang namanya membuat satu dengan yang lain itu jadi roh pemecah belah di sini ya. Kita harus bersatu teman-teman, dan teman-teman pun sebagai orang Kristen kita diajarkan kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia. Jadi kalau teman-teman semua ada yang melihat bahwa menghina Tuhan Yesus, kita tetap mengasihi mereka teman-teman semua. Kita juga tetap menjaga yang namanya toleransi, dan kita tidak perlu menghina balik. Apa gunanya kita menghina mereka? Mereka sudah sangat hina sekali. Kok ini kena pembatasan lagi 2 ekor pula, bah. Banyak sekali nih umat-umat Mokondo yang report. 1, 2, 3. Buset dah. Live Anda tidak memenuhi syarat. Sepertinya kita harus bubar ini guys ya. Gara-gara ngomong haina langsung di ini ya. Kenapa kalian umat Mokondo? Hah? Macam-macam kalian. Iya, ini udah banyak teman-teman yang restart ya, minta restart. Kayaknya akan ada debat ya di pukul berapa ini? Pukul 8 WIB ya? WIB, oke, WIB ya. Mungkin dengan Goldian ya, saya juga nggak kenal juga Goldian ini siapa, tapi dari manajemen yang ngatur mau gimana, ya udah nanti kita diskusi aja nanti ya, kita tunggu selanjutnya aja ya. Mungkin mereka udah siap, temanya juga saya nggak tahu ya. Apapun itu sikat aja lah. Pokoknya jika Allah di pihak kita nggak ada yang bisa lawan. Saya bangga jadi Kristen karena yang saya percaya itu nggak ngajarin kriminal. Dan ajaran Tuhan Yesus itu ya tidak pernah ada di bawah kolong langit ini yang bertentangan dengan hukum kasih. Jadi apapun yang mau didebatkan saya siap aja. Mau siapapun siap aja, kita sikat aja.
Oke, kita istirahat bentar dulu ya. Nanti baru kita lanjut ya. Kita mau dengar narasi dari umat-umat Mokondo nanti seperti apa. Dengarkanlah pengikut Kristus, tidak perlu merasa malu. Jika Tuhan Yesus dihina, Dia tetaplah Tuhan yang nyata. Kristen punya Tuhan yang berasal dari surga, Tuhan yang datang menyatakan kasih-Nya. Bukan Tuhan yang berdasarkan hayalan manusia, tapi Tuhan dengan perbuatan yang nyata. Banggalah jadi seorang Kristen, karena Alkitab itulah kebenaran, sumber dari segala pengetahuan tentang hikmat dan kebijaksanaan. Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus, ajaran kasih yang benar dan nyata, karena Dia adalah Allah yang hidup, yang selalu menepati janjinya. Dengarkanlah pengikut Kristus, tidak perlu merasa malu. Jika Tuhan Yesus dihina, Dia tetaplah Tuhan yang nyata. Punya Tuhan yang berasal dari surga, Tuhan yang datang menyatakan kasih-Nya. Bukan Tuhan yang berdasarkan hayalan manusia, tapi Tuhan dengan perbuatan yang nyata. Dengarkanlah pengikut Kristus, tidak perlu merasa malu. Jika Tuhan Yesus dihina, Dia tetaplah Tuhan